Perkenalkan Pak, nama saya Selly Nur Faradilah, NIM 1904030004 dari kelas Teknik Industri A, mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian atau controlling. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pengendalian, prinsip-prinsip pengendalian, kegiatan pengendalian, jenis-jenis pengendalian, proses dan prinsip manajemen, dan yang terakhir organisasi bisnis. Yang pertama ada definisi pengendalian atau pengawasan menurut George R. Terry, yang mengatakan pengawasan itu adalah sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Sehingga pengendalian atau controlling itu merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan anggota organisasi itu dalam kenyataannya berjalan menuju tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada prinsip-prinsip pengendalian. Yang pertama ada perencanaan, pembagian kerja dan tanggung jawab, struktur organisasi, sistem pengendalian yang di dalamnya meliputi standar produk, aktivitas, dan SOP, siapa yang mengendalikan siapa, perbaikan atau penyempurnaan, periode pengendalian, fasilitas pengendalian, pendataan, evaluasi, dan metode yang digunakan. Ada beberapa metode yang digunakan seperti by process atau proses kerja, by produk atau hasil kerja, pendekatan bidang sasaran, pendekatan orang, dan pendekatan sistem. Lalu ada reward dan punishment system. Nah, pada bidang sasaran organisasi ini, menurut Kilman dan Herden, dibagi menjadi efektivitas dan efisiensi, yang dibagi lagi menjadi internal dan eksternal. Yang pertama ada efisiensi internal, yang perhatiannya itu pada output atau input, yang ukurannya itu berupa jumlah produksi atau jam kerja, tingkat keuntungan dari investasi, ongkos produksi per unit produk, dan omset ongkos produksi. Lalu efisiensi yang menurut eksternalnya, perhatiannya itu pada kekuatan organisasi. Ukurannya itu berupa ongkos modal, pangsa pasar, ongkos bahan baku, ongkos buruh, keuntungan, dan pengembangan produk baru. Lalu efektivitas internal, yaitu perhatiannya pada kepuasan karyawan. Ukuran-ukurannya itu berdasarkan pada turnover rate, sikap karyawan, iklim kerja atau organisasi, komitmen karyawan, dan hubungan interpersonalnya. Lalu menurut efektivitas eksternal, itu perhatiannya dipusatkan pada kepuasan konstituen. Ukurannya berupa kepuasan lingkungan pada organisasi, kepuasan supplier kepada organisasi, tanggung jawab sosial organisasi, dan kualitas hidup dalam lingkungan sebagai akibat ekstensi organisasi. Lalu prinsip yang selanjutnya itu ada pencegahan atau preventif, mencari kesalahan, dan yang terakhir melakukan penyempurnaan. Lalu ada kegiatan-kegiatan dalam controlling. Yang pertama itu ada membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan. Yang kedua, membuat media pelaksanaan secara tepat. Yang ketiga, memberitahukan media pengukur pekerjaan. Yang keempat, memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya. Yang kelima, membuat sasaran dan tindakan perbaikan. Yang keenam, memberitahukan anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan. Yang ketujuh, melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Dan yang terakhir, menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja. Lalu ada jenis-jenis controlling. Ada jenis-jenis controlling menurut waktu, yaitu preventif dan represif. Preventif itu dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan atau kesalahan, sedangkan represif itu dilakukan setelah rencana dijalankan. Jenis berdasarkan objek controlling itu ada produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Lalu, jenis-jenis controlling menurut subjek controlling itu ada controlling internal dan controlling eksternal. Lalu selanjutnya ada proses dan prinsip manajemen. Proses manajemen itu merupakan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang terdiri dari planning, organizing,
leading, dan controlling yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yang meliputi pemilihan tujuan-tujuan untuk organisasi itu. Kemudian, penetapan sasaran-sasaran untuk unit-unit yang lebih rendah atau subunit, divisi, bagian, dan sebagainya. Lalu, penyusunan program-program untuk mencapainya. Rencana yang dibuat oleh top manajemen berlaku untuk organisasi sebagai keseluruhan dan dapat mencakup waktu jangka panjang. Sedangkan rencana yang dibuat oleh tingkatan yang lebih rendah berlaku terbatas pada satu unit atau fungsi dan mencakup jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Dalam membuat perencanaan itu harus berkaitan dengan visi dan misi suatu perusahaan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, yaitu merupakan setelah tujuan organisasi dan sasaran unit-unit telah ditetapkan dan program-programnya juga telah disusun, maka manajer harus merancang dan menyusun organisasi yang akan dapat melaksanakan rencana dan program itu dengan berhasil. Perbedaan tujuan-tujuan itu memerlukan perbedaan jenis organisasi untuk mencapainya. Lalu ada penggerakan atau actuating. Penggerakan atau actuating ini merupakan upaya untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan anggota organisasi itu dalam kenyataannya berjalan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini meliputi kegiatan berikut, yaitu menetapkan tolak ukur hasil kerja atau standar, mengukur hasil kerja dan memperbandingkannya dengan tolak ukur. Lalu yang terakhir, mengambil tindakan perbaikan terhadap hasil kerja yang tidak memenuhi tolak ukur tersebut. Nah, ini dia tadi fungsi manajemen. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dengan sumber daya organisasinya itu meliputi sumber daya alam, informasi, sumber daya manusia, dan modal. Dengan tujuan organisasinya yaitu mencapai efektif dan efisien. Lalu ada organisasi bisnis. Yang pertama ada the heart, yaitu meliputi buying, making, dan selling. Lalu yang kedua ada blood supply, yaitu management is the lifeblood of a business giving oxygen. Lalu yang ketiga itu the skeleton, yaitu their structure is defined by the organization. Lalu yang keempat the nervous system, yang merupakan sistem sarafnya, yaitu komunikasi, yang berisikan instruksi, rencana, dan semua schedule yang ada. Lalu yang terakhir ada behavior, yang merupakan social animals. Sekian penjelasan video yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.